kalau Pak Wagub memang tidak ada. Dijelaskan Pak terkait aksi ini apa sih Pak tuntutannya? Ya, tuntutannya kita dari warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yang pertama tuntutannya adalah bagaimana menata kota pelabuhan. Yang kita tahu bahwa pelabuhan di Jakarta Utara itu Tanjung Priuk adalah pelabuhan yang terbesar di Indonesia. Tapi memang penataan kotanya di luar pelabuhan itu ruas jalan yang sempit, terus bagaimana terjadi kecelakaan setiap harinya di sana. Nah, ini yang mau kita sampaikan ke Gubernur DKI yang terpilih. Artinya kita bukan tidak ada upaya dari pemerintah kota dan stakeholder di wilayah itu, tapi memang ada batasan-batasan pemerintah kota yang harus diselesaikan sama pemerintah provinsi. Makanya hari ini momentum yang sangat baik menyambut gubernur yang baru. Kita mau menyampaikan aspirasi secara langsung supaya substansinya langsung sampai. Boleh dikasih tahu untuk permasalahan realnya apa dan permasalahan realnya pasti soal kapasitas yang overload ya. Karena sesuai data 2023 itu terakhir 8 juta TEUs per tahun. Berarti kalau diakumulasi sekitar 22.000 per hari TEUs kotak, 22.000 kotak kontainer itu berada di Tanjung Priuk, masuk dan keluar. Dan kendaraannya yang membawa truk itu truk trailer sekitar 4.000 sampai 6.000 per hari. Nah, ini tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Termasuk juga beradanya pul-pul dan depo tempat kendaraan itu parkir itu ada di pemukiman warga, sehingga kredit dan kemacetan itu meluas sampai ke wilayah Jakarta Utara, terutama Kecamatan Koja dan Cilincing Tanjung Priuk. Nah, ini yang harus diperhatikan sama pemerintah, karena sesuai Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 nomor 22 bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengatur lalu lintas, yang artinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk merencanakan, mengevaluasi bagaimana hak-hak masyarakat itu terpenuhi soal jalan dan lalu lintas yang layak. Gitu. Artinya yang diinginkan untuk membangun jalan kembali untuk orang gitu. Yang sudah dilakukan sama pemerintah kota, yang pertama ada pembatasan jam operasional dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi itu nggak boleh lewat. Lantas dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam itu ada beberapa ruas jalan, terutama di Jakarta Utara di Kecamatan Koja, Pelumpang Semper itu nggak boleh lewat. Memang udah diberlakukan itu selama kurang lebih hampir 6 bulan, dan itu efektif. Dan itu yang dimau sama masyarakat sekitar. Artinya pembatasan ruas jalan masyarakat juga harus diberlakukan, diperluas kan. Jangan hanya di Pelumpang Semper, tapi ada di Jalan Cacing Raya, ada di Pegangsaan 2 dan jalan-jalan lainnya yang ada di pemukiman warga. Termasuk juga penutupan pul-pul depo-depo yang ada di pemukiman warga yang jelas-jelas sudah diatur sama Perda tentang zonasi tahun 2014 yang sekarang diganti sama Pergub tentang zonasi tahun 2022. Nah, ini yang memang perlu kita sama-sama mengedukasi semua aparat pemerintah supaya ya kalau memang salah ya harus ditegakkan. Nah, momentum ini juga kami akhirnya setelah ada gubernur baru, ini ada harapan buat kita sebagai masyarakat Jakarta Utara bahwa gubernur lah yang bisa mengeksekusi persoalan ini, karena ini adalah persoalan yang menyangkut tentang ekonomi gitu. Karena di situ ada proses produksinya alur logistik. Artinya memang harus secara komprehensif, secara teliti dilakukan upaya-upaya yang konkret, termasuk usul dari kita, pemerintah kota dan stakeholder terkait, karena memang udah punya kesepakatan bersama kita. Itu ada yang namanya terminal terpadu. Nah, inilah terminal terpadu ini yang menjadi regulasi dan menjadi upaya bagaimana menata dan mengatur jalannya proses truk-truk trailer dan termasuk kontainer itu. Dampaknya tersendiri masyarakat seperti apa sih Pak dengan banyaknya
Iya itu kalau dari 6.000 atau 4.000 katakanlah 4.000 truk trailer itu kurang lebih itu kalau 1 hektar itu 100 truk trailer. Berarti kalau ada 4.000 sampai 6.000 kita butuh lahan 40 sampai 60 hektar. Nah di utara nggak ada lahan seperti itu. Tapi karena kita punya konsep, kawan-kawan dari pemerintah kota, dari stakeholder termasuk dari Pelindo dan pihak KBN juga mengusulkan, dari masyarakat mengusulkan bahwa harus ada sistem aplikasi yang terpadu, terintegrasi secara digital. Maka inilah yang menghubungkan satu sama lain, diakomodir di dalam aplikasi itu sehingga semua terkoneksi. Ada terminal 1, terminal 2, terminal 3. Saat ini belum ada berarti? Iya, itu belum ada. Makanya kita berharapnya hari ini kita aksi di Gubernur sekaligus menyampaikan selamat kepada Gubernur yang baru sebagai pimpinan kita, dan kita mau kasih konsep ini ya apa yang sudah kita lakukan dan kita upayakan selama bertahun-tahun sama pemerintah kota dan stakeholder yang ada. Dan selama ini kan kita PJ dari tahun 2022 kalau nggak salah ya. 2000 kan masih PJ, artinya ketika kita mau audiensi dikembalikan lagi ke pemerintah kota. Padahal kan pemerintah kota punya batasan wewenang. Itu aja sih. Konsep itu udah ada di tingkat. Ya, udah ada, dan itu udah berjalan. Cuma memang ada beberapa hal-hal yang pemerintah kota nggak bisa ngambil wewenang. Dia menunggu daripada mandatori dari pemerintah provinsi atau bahkan dari pemerintah pusat. Karena ini kan soal kawasan strategis nasional kan. Tapi perlu kajian, perlu koordinasi yang matang. Oke. Dengan siapa Pak? Andung, Pak.